Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi damai dan sukacita kepada kita semua. Pada perenungan hari ini, saya akan menyampaikan satu topik tentang menutup gereja. Apakah kebijakan kontroversial atau kebijakan yang tidak bijaksana? Iblis tertawa karena gereja ditutup. Mereka merasa menang. Tetapi tidak lama kemudian iblis terkejut karena ketika mereka mengunjungi rumah-rumah umat, mereka menemukan umat beribadah, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Iblis merasa kalah telak. Ternyata ribuan gereja kecil lain tetap buka. Family is small church. Keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah persekutuan yang hidup. Lebih dari sekedar gedung. Gereja dalam hal ini umat merayakan liturgi dalam situasi konkret selama ini, berangkat dari kebijakan yang diberikan oleh pimpinan gereja. Gereja sebagai gedung memang ditutup, tetapi gereja dalam arti spiritual, rohani tidak ditutup. Sudah hampir 1 bulan gereja atau rumah ibadah ditutup untuk segala aktivitas keagamaan. Apakah kebijakan ini sesuatu yang kontroversial atau keputusan yang salah? Tentu tidak. Karena kebijakan ini dalam konteks situasi khusus, dalam konteks situasi yang luar biasa, bukan dalam situasi biasa, khusus dalam konteks wabah virus corona. Segelintir orang mengatakan bahwa orang yang menutup gereja adalah orang atau jemaat yang tidak beriman. Masa Allah kalah dengan virus corona? Pandangan saya demikian, dan saya percaya tidak bertolak belakang dengan pandangan para pastor ataupun para romo yang sudah memberikan pandangan mereka. Pertama adalah iman itu dihadapkan dengan realitas konkret yang terjadi. Banyak orang berpikir bahwa iman dan realitas adalah dua kutub yang sama sekali tidak saling berkaitan. Iman urusan surgawi dan realitas berkaitan dengan duniawi. Dua hal yang sangat berbeda, yang sangat sulit dipertemukan dalam wadah yang sama. Tetapi paham kita Kristiani, iman harus berhadapan dengan realita konkret. Iman itu bukan mengawang-awang. Iman itu harus tampak ketika kita menghadapi suatu peristiwa yang berdampak langsung, baik kepada pribadi maupun bersama. Maka satu hal penting di sini ialah rasionalitas atau akal budi, berpikir jernih dan logis. Paus Emeritus Benediktus ke-16 menegaskan iman membawa pada suatu pilihan jelas dan tegas. Iman adalah penerang langkah dan kriteria dasar hidup kita Kristiani. Iman mendorong pada suatu pilihan. Dalam konteks wabah COVID-19, pilihan untuk menutup gereja menurut pandangan saya adalah pilihan iman karena berangkat dari suatu refleksi demi keselamatan umat manusia seluruhnya dan seutuhnya. Bukan hanya demi keselamatan umat Kristiani. Iman bukanlah pepesan kosong atau ilusi belaka. Iman relevan dengan kehidupan konkret kita, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan secara moral. Yakobus mengatakan iman harus disertai dengan tindakan. Kedua, iman dalam konteks bijaksana. Iman itu diwujudkan secara bijaksana. Kita umat beragama tidak cukup hanya percaya saja,
tapi juga perlu mengasah dan menguji kepercayaan itu dalam konteks real yang terjadi kini dan sekarang. Misalnya dalam COVID-19, kita tidak cukup percaya dan berharap mujizat itu terjadi. Tetapi kita harus melakukan sesuatu. Dan apa itu? Ikut mendukung kebijakan pemerintah agar kita stay home, jaga jarak, memakai masker, sarung tangan, dan rajin mencuci tangan. Dalam Roma bab 13 ayat 1-7, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Allah menetapkan pemerintah di atas bumi ini dengan maksud agar manusia hidup secara teratur dan tertib. Dalam konteks kita, agar manusia selamat. Dalam kata lain, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Ketiga, Paus Fransiskus mengatakan selain memperhatikan pelayanan rohani, gereja harus terlibat dalam masalah sosial kemanusiaan. Bukankah wabah COVID-19 ini adalah masalah sosial kemanusiaan? Konteks pelayanan rohani, dalam situasi gereja ditutup, pimpinan gereja mengajak seluruh umat untuk mengikuti ibadah atau ekaristi kudus secara online. Tujuan utamanya ialah agar semangat iman dalam dan hidup menggereja seluruh umat tetap terjamin dan terpelihara. Dalam misa online, para umat menyambut komuni batin atau komuni spiritual. Komuni spiritual, makna yang terkandung dalam istilah ini ialah meskipun ekaristi tidak dapat dirayakan dalam bentuk kehadiran secara real, ekaristi tetap sah. Sebab komuni atau persekutuan gereja yang merayakan ekaristi tidak melulu badani atau material, tapi juga spiritual dan batiniah. Komuni spiritual atau komuni batin ialah keinginan atau kerinduan mendalam untuk bersatu dengan Kristus dalam ekaristi kudus, namun terhalang karena adanya hal khusus, konkretnya COVID-19 ini. Tapi kita dapat menerima Yesus dalam komuni rohani. Yesus hadir di hati kita secara rohani. Dalam konteks sosial kemanusiaan, gereja harus terlibat dalam masalah sosial dengan cara yang bijaksana. Gereja harus memupuk semangat solider dengan sama, tanpa pandang bulu. Bagaimana caranya? Kembali taat kepada keputusan pemerintah untuk sementara stop beribadah di gereja. Ini demi bonum comune, demi kebaikan bersama. Bersama di sini bukan hanya untuk Kristiani saja, tetapi untuk seluruh dunia. Kita harus bersama dan bersatu melawan virus corona. Maka saudara-saudari terkasih, sekali lagi, kebijakan untuk menutup gereja untuk seluruh kegiatan keagamaan bukanlah keputusan kontroversial atau tidak bijaksana. Karena apa? Karena dalam situasi khusus. Yang kedua, iman yang kita hayati tetap berhadapan dengan situasi real konkret. Dan iman itu kita wujudkan dengan cara bijaksana. Dan yang ketiga, gereja bukan hanya menutup gereja, tetapi memberikan solusi yang tepat pada situasi khusus ini. Dan gereja ikut terlibat aktif mengatasi wabah ini, yang salah satunya ialah dengan menutup gereja. Tuhan memberkati. Amin.